Oke, halo everyone. Kembali lagi dengan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan lagi terkait dengan tip writing task 1 dengan tipe yang berbeda yaitu bar graph with trend. Apa maksudnya with trend nanti akan kita bahas sedikit di sini yang membedakan with trend sama no trendnya khususnya untuk bar graph. Jadi kalau kita mengingat kita kepada penjelasan sebelumnya di mana kita membahas tentang line graph yang di mana itu ada lebih dari satu tahun yang line graph-nya itu yang kita namakan dengan trend. Jadi, jika data itu terdiri dari lebih dari satu tahun, otomatis yang dibandingkan adalah tren. Jika data yang terdiri dari satu tahun, itu yang dinamakan tidak ada tren. Jadi, cara penjelasannya sedikit berbeda. Nanti ini akan kita bahas. Nah, contoh yang tidak ada tren seperti apa nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti itu. Jadi, perbedaan line graph bar graph di sini dengan line graph sebelumnya sebenarnya adalah dalam bentuk penyajian datanya saja. Yang dimana di sini dalam bentuk bar graph, sedangkan sebelumnya dalam bentuk line graph. Secara perintah sama, ya kita diminta untuk memberikan 150 kata dan pengerjaan 20 menit. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya kita kasih tambah 10 menit nggak masalah, asalkan kita bisa menyelesaikan task 2-nya dalam bentuk 30 menit. Seperti itu. Nah, tentang apa sih, ingat ya, tentang apa sih data ini, itu yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Oh, data ini tentang gross domestic product from IT and service industry of the UK, yang dimana disajikan dalam bentuk persentase. Nah, ingat, dalam mengerjakan latihan task 1, kita kan ada minimal 2 paragraf. Kita perhatikan struktur paragrafnya dulu, minimal 150 sampai 200 kata. Dalam introduction ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu explaining the graph, yang dimana kita menyajikan topiknya tentang apa, X, Y-nya apa, dan variabelnya apa. Kebetulan sih variabel cuma 2, IT sama service, ada tahunnya di sini, ada satuan pengukuran yang dimana dalam bentuk persentase. Ya udah, kita gunakan informasi itu untuk membuat informasi kita. Kita bisa mengambil referensi dari sini, judul sini, dan juga dari perintahnya. Tapi ingat, jangan di copy paste. Jangan di copy paste, otomatis kita harus menulis dengan kata-kata kita sendiri. Contohnya ini, the bar chart atau the bar graph sama saja illustrates the gross domestic product generated from the IT and service industry in the UK from 1992 to 2000. It is measured in percentages. Jadi sepertinya kurang lebih sama ya dengan cara pengerjaan kita line graph sebelumnya. Dan ketika kita melihat overall overview-nya, ya kurang lebih sama. Kita melihat titik awal sama titik akhirnya. Kita lihat di sini, ini kan naik, ini naik juga. Jadi dua-duanya naik, tapi tingkat kenaikannya berbeda. Ya, jadi makanya kita tulis overall it can be seen that both increase as a percentage of GDP. Dua-duanya naik, but IT remain at a higher rate throughout this. Tapi IT tetap ya lebih tinggi angkanya dan tingkat kenaikannya dibanding dengan service industry. Jadi seperti itu. Jadi kalau cuma ada 2 data, otomatis kita membandingkan mana yang lebih banyak sama lebih dikit. Berbeda dengan tadi kan kalau kita line graph, mungkin kita nggak bisa seperti itu karena ada lebih dari 2 variabel. Seperti itu. Oke. Nah, di paragraf keduanya juga kita sama ya, kita menjelaskan. Tapi juga kita di sini mengelompokkan. Kan kita nggak mau ya kita menyebutkan pada tahun 1992 itu segini-segini. Sedangkan 1294 segini-segini. Itu kan sama aja dengan menyebutkan. Kita hindari cara penjelasan yang seperti itu. Yang mau kita lakukan di sini adalah kita tetap membandingkan sambil menjelaskan. Ya, menjelaskan detail-detail seperti apa. Nah, otomatis mungkin pengelompokan akan sangat berguna dalam penjelasan kita. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini, mungkin kita akan kelompokkan seperti ini, dan kemudian ini. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama 92 sampai 94, kelompok kedua 96 dan seterusnya. Kenapa? Karena kita lihat tingkat kenaikannya. Kan ini kan naik, ini naik, tapi kemudian di sini hampir tidak naik dan signifikan. Kemudian di sini ada kelonjakan yang khususnya untuk yang IT industri. Seperti itu. Jadi itu akan memudahkan kita dalam menulis dan juga menjelaskan perbandingannya. Jadi kalau kita lihat sini, at the beginning of the period in 1992, the service industry accounted for 4% of the GDP, whereas IT exceeds this at just over 6%. Nah, kita lihat sini, ini menjelaskan 1992-nya terlebih dahulu. Kemudian over the next 4 years, di 4 tahun berikutnya, nah, kan dia sampai sini, itu juga menjadi pengelompokan juga bisa ya. Jadi pengelompokan tidak harus sama semua, tapi kalau dirasa pengelompokannya bisa yang cocok, nggak masalah.
Over the next 4 years, the levels became more similar with the both components standing between 6 and just over 8%. 6 and just over 8% di sini. Okay. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 to 1996. Jadi meskipun ada penurunan sedikit di sini, tapi tetap lebih tinggi. Jadi kan kelompok pertama, kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga, kita lihat. However, over the following 4 years, the patterns of the two components were noticeably different. Kita lihat, oh semakin lama semakin perbedaannya semakin signifikan. Nah, itu kan data yang benar yang kita bisa sampaikan ya. Jadi kita tidak hanya fokus kepada oh ini naik nih, tapi kita bisa melihat oh kalau di sini perbedaan semakin sedikit, perbedaan tidak terlalu jauh, tapi semakin ke belakang, oh apalagi di 4 tahun terakhir atau lagi 4 atau 2 tahun terakhir perbedaan semakin tinggi. Itu yang disampaikan oleh penulis di sini. So it increased quite sharply to 12 in 1998 and then nearly 15 in 2000. But surface issue stayed nearly the same, increase itu only 8%. Karena ini kan naik, tapi kalau lebih kalau ini stuck. Jadi pola-pola seperti inilah. Jadi yang perlu kita perhatikan data-data menarik seperti ini yang kita perlu perhatikan dalam penulisan rating dasar kita. Jadi jangan hanya fokus kepada seperti saya sampaikan tadi, yang naik mana, yang turun mana, jangan. Ya, memang tidak salah, tapi kan kita ingin tulisan kita kan lebih baik kan ya, dimana kita menjelaskan fitur utama sambil juga menyajikan fitur-fitur yang menarik yang kita temukan, perbedaannya, tingginya di mana, titik terendahnya di mana. Kita kan juga bisa mencapai, juga bisa menggunakan pada 2000 mereka mencapai titik tertingginya untuk kedua industri yang di mana ini 15, ini 8. Ataupun ketika kita membandingkan tahun 2000 kan kita juga bisa bilang oh daripada kita bilang itu kita bisa bilang selisihnya pada tahun 2000 selisihnya semakin tinggi yang dimana hampir 2 kali lipat ya selisihnya antara IT industri sama service kan ini 8 ya hampir 16 kan hampir 2 kali lipat. Jadi itu informasi-informasi menarik yang kita bisa sampaikan. Dan sama seperti sebelumnya, sama seperti line graph sebelum kita bahas, kalimat pertama simple present, tapi kalimat semua sampai akhir adalah simple past. Kita perhatikan sini agak mepet ya 161, tapi kan lebih dari 150. Jadi ya masih terhitung aman. Seperti itu. Nah, dalam penjelasan datanya ya karena kosakata juga sangat penting. Nah, kalau kita perhatikan di sini, coba sih kita analisa mana sih kosakata yang lumayan menarik ya untuk digarisbawahi dalam meningkatkan tingkat kualitas tulisan kita. Ini pertama adalah generated. Menghasilkan, menghasilkan generated kan nggak umum kita menggunakan seperti itu. Jadi itu bisa digunakan. Oke, kemudian exceeded, melebihi. Nah, accounted for. Nah, accounted for ini juga sangat penting. Jadi dari total 100% GDP itu accounted for, ya, mewakili 44% dari total GDP. Seperti itu. Nah, ini juga kata tadi just over, kata-kata yang dimana bisa kita gunakan untuk approximation ya. Jadi kita nggak harus pas tapi kira-kira meskipun lebih dikit kan nggak masalah dengan kata-kata seperti itu tadi. Nah, ini kan juga over the next 4 years kan menjelaskan tentang durasi waktu. Kita transisi antara periode pertama, kelompok pertama ke kelompok kedua, kita menggunakan itu tadi. The levels. Nah, the levels di sini bereferensikan kepada angka-angkanya. Ya, bukan level tingkatannya, tapi angka-angkanya semakin similar dengan both components, yang dimana komponen mereferensi kepada dua industri. Jadi kita bisa aja bilang with both industries juga nggak masalah. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada perbandingannya, jelas perbandingan it was still higher. Nah, karena di sini kita hanya membandingkan antara dua variabel, jadi kita bisa menggunakan higher, lower, more, popular, less popular, seterusnya. Kita bisa menggunakan kata-kata komparatif dalam penulisan kita. Kata-kata however, berarti kan kita maju kepada transisi kelompok selanjutnya. Ini juga ada drop slightly yang menunjukkan tingkat turunnya seperti apa. Nah, the patterns. Nah, ini kan pola. Daripada kita mengulangi tren, kita bilang the patterns. Noticeably different. Nah, kata noticeably different kan menunjukkan perbedaan. Quite sharply increased, quite sharply, berarti kenaikannya lumayan tinggi atau lumayan tajam. Nah, jadi kosakata seperti ini yang bisa membantu tulisan kalian untuk agar lebih bagus. Jadi yang perlu kalian pahami pertama dalam paragraf 1, pahami, biasakan diri kalian dengan strukturnya. Apa sih komponen dari setiap paragraf? Tense-nya apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, dari situ kita pelan-pelan memperbaiki kosakata kita.
Nah, dalam mempelajari kosakata kita, otomatis kita harus latihan. Kita nggak hanya bisa dengan membaca contoh, kemudian berharap, oh kita akan hafal, oh kita akan tahu nggak. Tapi kita harus perlahan, oh ini ada hal baru, coba saya praktekkan di latihan-latihan selanjutnya. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Nah, sama halnya dengan apa nama line graph sebelumnya, kan sama-sama menjelaskan tren, otomatis kosakata ya tidak jauh berbeda. Ya, kita bisa menggunakan words to show trend ya, kayak tadi increase, rise, grow, climb. Nah, khusus untuk grow sangat bagus ya kita gunakan untuk line graph. Karena kan kalau GDP itu kan ekonomi ya, jadi kita bisa kan berkembang. Nah, jadi ada growth-nya. Jadi mungkin di sini ada yang bisa kita tambahkan daripada kita bilangnya increase, kita bisa bilang adanya kenaikan. Jadi from IT grew, misalnya grew quite sharp juga nggak masalah. Jadi daripada kata kita bilang Inggris saja, bukan berarti Inggris salah, tapi grew mungkin akan lebih tepat dalam konteks ekonomi itu tadi. Seperti itu. Kemudian kalau turun, decrease, fall, go down, decline, reduce. Nah, kalau go down karena ini bakal pasta aja, otomatis kita berubah ya menjadi went down. Kalau stagnan, level out, plateau out, remain constant, remain stable. Nah, ini kan ini state nil the same. Kemudian, aduh, kok kayaknya kurang levelnya kurang baik ya dari segi kosakatanya. Ya udah kita cari aja yang mana. Oh, plateau. Ya udah, industry plateau. Sorry. Nah, misalnya gini, plateau. Ini nggak masalah. Jadi itu variasi ya. Jadi kita gunakan variasi-variasi ini dalam tulisan kita. Oke, misalnya itu kayak tadi ya, perubahan menggunakan adverb atau adjective. Nah, dalam sini kan ingat ya kalau ly dipasangkan dengan kata kerja, kalau yang tidak ada ly dipasangkan dengan kata benda. Contohnya kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat sini, in the last 4 years the IT industry significantly rose. Ini kan kata kerja di sini dipasangkan dengan adverb. Di sini ini adalah kata benda ya dipasangkan dengan adjective. Jadi a slight flow. Jadi kan kalau ada adjective, kalau kita menggunakan sebagai kata benda, itu indikasinya ada a atau an. Kalau indikasinya kata kerja itu berarti kan dalam bentuk past tense ya, rose, increase, decrease, dan lain-lain. Jadi pasangannya dengan kata-kata yang ada di sini. Reduce, decline itu kan past tense. Tadi kan kalau experience a reduction itu kan berarti dalam bentuk kata benda. Selain tadi, language of explanation juga sangat penting, head around. Ya, jadi kayak gitu. Dan ketika kita menjelaskan menggunakan kata benda, jadi kita nggak bisa contohnya kayak gini. The service industry had 8% an increase of 8%, anggap saja kayak gitu. Tapi head-nya ini bisa berubah-ubah ya, nggak harus pakai head terus. Kita bisa bilang saw an increase. Atau kita ubah menjadi experience an increase. Witness an increase. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menggantikan kata head. Jadi tidak harus selalu menggunakan kata head itu tadi. Kemudian sama kosakata yang terakhir yang mungkin bisa digunakan di sini adalah penggunaan high points on the graph, low high points on the graph. Jadi kan kalau seperti kita lihat tadi, mungkin mau menyampaikan, oh pada tahun 1992 ini paling titik terendah. Ya pengaruh titik terendah, tapi semakin ketinggi akhirnya mencapai titik tertinggi pada tahun 2000 untuk kedua industri tersebut. Ya, jadi kita bisa tulis seperti ini ya. In 2000 both IT and service industries touch their highest points. Nah, kita bilang touch their highest points. Atau culminated at 15, kalau kita misalnya mau pakai kata yang itu, misalnya kita bisa bilang kayak gini. In 2000 both IT culminated at 15 and 8% respectively. Jadi kita bisa seperti itu. Ya, jadi dan itu nggak harus, jadi jangan samakan semua, jangan hanya sekedar digantikan. Tapi memang ada caranya, ada perubahannya, ada cara penulisan sendiri dari segi struktur. Jadi jangan sangat sama ratakan semua, tinggal digantikan. Misalnya kalau ini tas the highest points digantikan industries culminated at SD, akhirnya menjadi grammar yang salah.
Jadi pilih aja 2 atau 3, hafalkan yang di mana kalian paling nyaman, praktekkan sehingga kalian terbiasa menggunakan kosakata tersebut. Berlaku untuk ini dan berlaku juga untuk kosakata yang lainnya. Jadi seperti inilah cara penjelasan bar graph dengan track. Oke, so semoga bermanfaat dan sampai jumpa di penjelasan tas 1 lainnya. Thank you, bye-bye.